Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, sahabat-sahabat Quran sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama membaguskan, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai seperti biasa dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik yang bagi teman-teman yang sudah merasa memberikan salam terbaiknya di kolom komentar, bukan cuma asal masuk tapi memberikan salam terbaiknya. Saya izin jawab doa teman-teman, saya izin jawab salam terbaik dari teman-teman. Untuk teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman semua sehat, tidak kurang suatu hal apapun, dan tentunya semangat serta spiritnya untuk selalu berdekatan, berinteraksi dengan Al-Quran tetap sama, tetap dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi. Ya, gimana kabarnya? Sehat teman-teman sekalian? Bagaimana kabarnya? Ya, sehat semua insya Allah. Ya, insya Allah saya doakan semuanya sehat, ya, bahagia, ya, sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, baik, kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Kita seperti biasa akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid dari kalimat atau penggalan-penggalan kata, ya, penggalan-penggalan pilihan, ya, untuk kita bedah, ya, dimulai dari hurufnya, di mana makhrajnya, seperti apa sifat yang harus kita perhatikan, kesalahan apa yang harus kita hindari, ya, harokatnya seperti apa, tebal tipisnya diperhatikan, lalu kita tentu masuk ke hukum tajwid. Ya, jadi di sini kita bahas bukan hanya hukum tajwid tapi huruf itu yang paling penting. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Tanpa berlama-lama kita mulai dengan mengucapkan ta'awudz terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Ini dia kalimatnya. Siap belajar? Insya Allah. Kita mulai dari huruf yang pertama pada kalimat ini, ya. Kita nggak akan baca dulu, ya. Kita baca di ujung live nanti, biar kita bisa langsung bahas hurufnya, bagaimana melafalkannya, baru nanti cara baca di akhirnya, ya. Oke, teman-teman, kita mulai dari huruf yang pertama. Di sini perhatikan. Oh, sebentar. Ya. Mana ya? Oh, ini nih. Perhatikan teman-teman sekalian sebentar ya. Ini ada yang lupa, belum di setting nih. Sebentar. Oke, huruf yang pertama yang akan kita bahas, teman-teman perhatikan, saya tandai dengan warna hijau. Oke, nah kira-kira ini huruf apa teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Ketika huruf ini belum memiliki harokat, belum punya harokat, namanya adalah huruf apa? Namanya adalah huruf waw. Oke, jadi teman-teman jangan sebut ini huruf wa. Oke, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Ya, namanya huruf waw. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf waw? Kita ingatkan langsung saja, teman-teman, setiap huruf hijaiyah,
ya, mau yang teman-teman anggap sulit atau mudah, semuanya itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, huruf wawu itu mudah untuk dilafalkan. Tapi saking gampangnya, saking mudahnya huruf wawu dilafalkan, banyak orang nggak fokus, nggak sempurna, nggak maksimal melafalkan wawu. Nah, ya, maka seperti apa makhraj huruf wawu? Yuk kita cek dari buku saya dengan versi yang lama, modul saya yang lama nih. Perhatikan, ya, nih. Jadi kita ingatkan lagi, kalau belajar baca Quran dimulai dari huruf. Ya, kenali di mana huruf itu dilafalkan dan seperti apa dia dilafalkan. Wawu itu punya makhraj dari huruf alif sampai dengan huruf ya, semuanya punya makhraj, yaitu tempat keluarnya huruf. Di mana tempat keluar dari huruf wawu teman-teman ketika dia dilafalkan? Kita cek nih, ya, istilahnya dulu ya, nggak usah dihafalkan, tapi sebagai tambahan wawasan. Huruf wawu dilafalkan dari yang namanya asyafatain, teman-teman sekalian. Asyafatain itu apa, Bang? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Nah, huruf wawu kedua bibirnya diapain? Diposisikan dengan posisi maju, selayaknya kita mengucapkan huruf U. Nah, intinya apa sih maksudnya? Intinya jangan lupa monyong. Jadi kalau teman-teman ingin melafalkan huruf wawu, pastikan mulutnya muncung, monyong, maju, mencucu. Ketika kita coba praktekkan dan ketika kita coba contohkan, jangan sampai teman-teman melafalkan wawu begini. Wa, wi, wu, wa. Nah, ini kan nggak ada muncungnya. Ini nggak maju mulutnya, maka wawunya sedang tidak dilafalkan sebagaimana makhrajnya. Maka muncungkan, monyongkan, majuin mulutnya. Wa, wi, wu. Tapi majuin mulutnya, nggak usah lebay. Wa, wi, wu, nggak. Ustadz ada bukunya lagi kita buat. Bukunya insya Allah pertengahan ini kita cetak. Ya, oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi muncungkan mulutnya, monyongkan mulutnya ketika teman-teman melafalkan huruf wawu kalau pengen sesuai dengan makhraj, ya. Oke. Kembali lagi teman-teman sekalian. Nah, berarti jangan lupa setiap ada huruf wawu sering saya ingatkan wawu, ingat mm. Bang, apa itu mm? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Nah, gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Wawu sudah kita ketahui bagaimana dia dilafalkan. Sekarang tinggal kita sempurnakan dengan bunyi vokalnya. Apakah wawunya dibaca A, I, atau U si vokalnya? Nah, tinggal kita lihat harokatnya. Di huruf wawu ini ternyata harokatnya harokat baris atas, teman-teman sekalian. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ketika di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis, ya. Oke. Nah, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun, ketika dia berharokat fathah baris atas, pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke. Maka huruf wawu di sini nggak lagi kita baca wawu, karena itu nama asli. Ketika wawunya sudah ada harokat, maka menyesuaikan bunyi vokalnya dengan harokatnya, yaitu fathah basicnya dengan vokal A. Maka wawunya kita baca menjadi wa. Nggak perlu dibaca wawu lagi, ya. Tapi dibaca wa saja. Menyesuaikan dengan vokal harokatnya. Gitu ya. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung ya. Teman-teman yang baru bergabung ya, yang sudah memberikan salam terbaiknya, saya jawab salam terbaiknya, dikumkan untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena salah satu adab dalam bermajelis adalah memberikan salam. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Nah, selanjutnya. Jadi kalau teman-teman sudah mendapati, udah tahu, oh iya, huruf wawunya dibaca harus monyong, harokatnya vokal A. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau teman-teman mendapati ada huruf apapun yang berharokat fathah, lalu dia keluar dengan bunyi vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Saya tulis ya, karakter pelafalannya adalah tipis. Oke, kalau ketika fathah keluarnya adalah keluar dengan bunyi vokal A. Bang, emang kalau dia termasuk ke dalam karakter huruf yang dibaca dengan keadaan tebal, emang huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah tidak akan terdengar seperti vokal A bunyi vokalnya? Tidak.
Huruf tebal itu dia akan terdengar seperti condong seolah vokal O. Iya atau tidak? Contohnya huruf apa aja? So, bo, to, wo, kho, ro, ko, ro. Ketika fathah terdengar seperti vokal O. Kenapa bukan vokal A? Karena mereka huruf yang dibaca harus dengan keadaan yang tebal. Tapi kembali lagi, ternyata di sini yang kita bahas adalah huruf wawu. Huruf wawu itu ketika berharokat fathah kan vokalnya A, berarti dia huruf harus dibaca dengan keadaan tipis. Banyak orang yang tidak memperhatikan ini. Nah, gitu ya. Maka tipiskan huruf yang berharokat fathah yang keluar dengan vokal A. Gimana caranya? Gimana patokannya? Patokannya sering kita analogikan dengan cara BMSS. Jadi ingat vokal A, ingat tipis, ingat BMSS. Bang, BMSS itu apa? BMSS itu artinya adalah Waalaikumsalam ya. Buka mulut, sedikit senyum. Buka mulutnya bukan hanya sekedar buka mulut, karena khawatir pelafalan kita kalau buka mulut saja kadar tipis pada vokal A-nya tidak tersempurnakan. Contoh, wa, 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 wa. Tidak, tapi kita analogikan sedikit senyum ya. Wa, wa. Begitu pun pada huruf-huruf yang lain ketika vokal A-nya muncul ketika fathah. Contoh, bukan dibaca A tapi A, bukan dibaca ba tapi ba, bukan dibaca sa tapi sa, bukan dibaca fa tapi fa. Ya. Kenapa Bang kok buka mulut sedikit senyum terdengar lebih tipis pelafalannya? Karena lidah kita kalau senyum itu biasanya akan lebih rileks. Lalu aula mulut, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Itu yang membuat huruf tipis lebih terdengar tipis ketika kita analogikan dengan sedikit senyum. Senyumnya nggak usah berlebihan, cukup sedikit saja biar kedengarannya vokalnya A, bukan vokal E. Paham ya? A, bukan E, tapi A. Oke, lanjutkan lagi. Nah, maka ketika kita lafalkan wa, bukan wa. Jangan lupa dulu, monyong mulut dulunya ya, monyong dulu mulutnya ketika melafalkan wawu karena itu makhrajnya, lalu buka mulutnya sedikit senyum. Wa. Paham sampai sini insyaallah? Ya, kita lanjutkan kembali sedikit-sedikit. Huruf wawunya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas, kadar tebal tipisnya sudah kita bahas. Sekarang kita beranjak masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf apakah ini? Nah, ini eko warna biru kita tandai dengan warna hijau. Ya, biar ngejreng. Nah, ini huruf apa teman-teman namanya? Ketika dia belum punya harokat, kenalilah nama aslinya. Nama aslinya adalah huruf qaf. Kita tulis di bawahnya pakai tinta warna hijau juga. Nih, qaf. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Yuk kita kenalan ya. Jadi kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah punya hak untuk dilafalkan sesuai dengan kaidah makhrajnya. Jangan diloncat, jangan dilewat. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana makhraj atau tempat keluar dari huruf qaf ini ketika dia dilafalkan? Yuk kita cek bareng-bareng pakai buku saya namanya Seru Hijaiyah. Ya. Oke, kita belajar pakai buku Seru Hijaiyah. Kita cari huruf qaf ya. Huruf qaf. Nih, huruf qaf ya. Di mana makhraj huruf qaf? Kita baca secara tekstual dulu. Makhraj huruf qaf artinya tempat keluar dari huruf qaf. Di mana tempat keluar dari huruf qaf? Kita lihat dari segi istilah tajwidnya dulu. Dia dilafalkan dari aqsal lisan. Bang, aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Diapain Bang pangkal lidahnya? Wal qafu aqsal lisani fauqu thummal kafu asfalu. Pangkal lidah kita disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Ke bagian langit-langit mulut yang lunak saja. Nah Bang, yang itu saya kurang paham. Oke, kalau kurang paham maka kita sediakan dengan ilustrasi gambar statis dulu. Nah, jadi gini. Kita coba mengenal dulu bagian organ-organ mulut kita, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ini namanya adalah ujung lidah. Yang ini namanya adalah tengah lidah. Nah, yang ini yang saya tunjuk yang naik nih, ini yang disebut dengan pangkal lidah. Jadi, pangkal lidah itu adalah lidah bagian terdalam kita. Ya. Nempelnya kemana? Ada langit-langit yang depan, yang ini itu langit-langit yang keras teksturnya.
Karena ini adalah tulang langit-langit. Kalau langit-langit yang paling belakang yang warna merah, ini langit-langit yang disebut dengan langit-langit yang teksturnya lunak. Nah, huruf qaf itu si pangkal lidah seluruhnya nempel ke langit-langit yang lunak saja. Faham atau tidak? Jadi semua pangkal lidahnya nggak ada yang nempel ke langit-langit keras, semuanya nempel ke langit-langit yang paling dalam. Untuk huruf qaf. Ya. Maka ketika qaf ini dilafalkan, dia sifat dari segi nafasnya itu harus apa? Harus jahr. Jahr itu apa? Jahr itu tertahan nafasnya. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf qaf, ini prakteknya. Ko, qi, u, ko, qi, u. Nggak boleh keluar percikan nafas menjadi ko, ki, ku. Apalagi ketika huruf qafnya berharokat baris bawah dan berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Biasanya suka keluar percikan nafas ki dan ku. Karena kalau bocor nafasnya seperti itu pada huruf qaf, sedangkan qaf sifatnya adalah jahr tertahan nafas, maka itu bisa menjadi kesalahan yang teramat besar. Kenapa? Karena yang teman-teman lafalkan bukan huruf qaf. Tapi huruf apa? Kalau keluar nafas, yang teman-teman lafalkan adalah huruf yang ini. Nih, huruf apa nih? Huruf apa ini? Huruf kaf. Contoh, teman-teman di sini siapa yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas? Saking ikhlasnya melafalkan surah Al-Ikhlas, setiap sholat surah pendeknya Al-Ikhlas terus. Nggak apa-apa. Tapi melafalkan qul huwallahu ahadnya jangan sampai kul. Jangan sampai keluar ada percikan nafas. Kalau dibaca pakai huruf qaf, qul artinya katakanlah. Tapi kalau pakai huruf kaf ada percikan nafasnya, kul artinya makanlah. Tertukar huruf, ya, itu kesalahan yang besar. Karena apa? Ya tadi, karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Maka kenapa yang kita kenapa yang kita bahas ini adalah huruf dulu? Karena huruf esensi paling penting dalam membaca Quran. Ya. Oke, maka kenapa kok huruf qaf seringkali tertukar dengan huruf kaf? Karena yang dilafalkan teman-teman makhraj mereka itu hampir sama nih. Kita lihat dari segi makhraj ya. Huruf kaf juga makhrajnya sama kayak huruf qaf. Di mana? Dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu tadi pangkal lidah. Cuman bedanya sama huruf qaf, pangkal lidah huruf kaf nempelnya ke langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Di antara kedua langit-langit itu. Langsung kepada praktek gambarnya. Teman-teman lihat titik berwarna putih di sini. Tuh, untuk huruf kaf, titiknya berada di antara langit-langit yang lunak dan langit-langit keras. Jadi si pangkal lidahnya itu nempel ke perbatasan di antara langit-langit yang lunak dan keras. Sehingga huruf kaf itu dia dari segi nafas berbeda dengan qaf. Apa? Dia sifatnya hams, terpercik nafas atau ada percikan nafasnya. Contohnya gimana? Ka, ki, ku. Wajar kalau huruf kaf ada percikan nafas karena memang itu sifatnya. Tapi kalau huruf qaf keluar dari kuadratnya, ko, ki, ku, nah itu berarti udah jadi huruf kaf. Tandanya apa kalau teman-teman melafalkan huruf qaf masih keluar ada percikan nafas? Tandanya pangkal lidah teman-teman terlalu keluar. Terlalu keluar karena kalau huruf qaf itu dia harus lebih dalam lagi seperti ini. Paham atau tidak? Jelas ya? Oke, jadi kita biasakan belajar itu pelan-pelan. Huruf jangan diloncat, hukum tajwid tetap kita bahas. Ya. Karena gini teman-teman, hukum tajwid kita sempurnakan, tapi kalau huruf tertukar, bacaan kita salah. Gitu, ya. Oke? Siap? Yang masih mau lanjut, coba kalau berkenan boleh komen di kolom komentar LANJUT lanjut. LANJUT. Wah, lanjut. Yang malas ngetik boleh di sini sudah kita sematkan tulisan lanjut di sini. Klik tulisan lanjutnya, drop di kolom komentarnya masing-masing. Sudah? Lanjut lagi ya. Sip. Fokus. Nah, berarti huruf qaf itu dilafalkan di sini. Bang, pengen lebih jelas lagi bisa nggak? Ada di buku kita itu kita spesial bikin video animasinya. Nanti tinggal di scan barcode. Yuk kita cek bagaimana perbedaan antara huruf qaf dan huruf kaf ya. Spesial saya buat teman-teman yang serius belajar. Nih, perhatikan. Ya, nanti ada di buku kita. Nih huruf qaf ya.
Perhatikan bagaimana huruf qaf ini dilafalkan, teman-teman sekalian. Bentar ya. Aduh, kok nggak bisa. Nah, nih lihat ya. Lihat ya persentuhannya. Siap ya? Pangkal lidah kita akan nempel hanya ke langit-langit yang lunak saja bagian yang saya tunjuk. 1, 2, 3. Nah, ini huruf qaf. Pangkal lidahnya semua nempel ke langit-langit yang lunak saja. Sehingga bentuk pelafalannya seperti ini. Siap? 1, 2, 3. Ko, qi, u, ako, iko, uko, ako, iki, uku. Dia nggak keluar percikan nafas. Karena apa? Karena pangkal lidahnya seluruhnya nempel ke langit-langit yang lunak saja. Faham sampai sini? Sekarang kalau teman-teman melafalkannya suka tertukar dengan huruf kaf, tandanya apa? Tandanya yang teman-teman lafalkan itu adalah huruf kaf nih. Kalau huruf kaf itu nempelnya, lihat pangkal lidahnya, dia nempel kemana? 1, 2, 3. Nah, dia nempel ke antara perbatasan langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Sehingga dia lebih depan sedikit, lebih luar sedikit, mengeluarkan percikan nafas. Nih, coba ya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Paham ya? Jadi kalau qaf dia dilafalkan terlalu keluar, munculnya huruf kaf. Biasanya kalau huruf kaf tidak tertukar dengan qaf, tapi qaf yang seringkali menyerupai huruf kaf. Paham? Oke, teman-teman perhatikan. Yang nonton ada 1.200 orang. Yang share gak nyampe 10%, gak nyampe setengahnya. Nah, teman-teman, saya ucapkan makasih banyak yang udah support kami. Yang support dakwah Quran ini, yang sudah ikut syiar Quran mana? Hanya 100 orang saja. Di antara 1.200 orang, gak semua. Orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Barakallahu fikum. Ya. Lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke, orang-orang istimewa tuh ya. Oke, lanjut. Ko. Nah, maka di sini huruf qaf kita lafalkan jangan sampai keluar adanya percikan nafas, ya. Baik. Selanjutnya kita lihat harokatnya. Huruf qafnya sudah seperti apa dia dilafalkan sudah kita ketahui. Sekarang kita lihat harokatnya, harokat baris atas. Teman-teman ingat, kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Nah, teman-teman ingat, huruf yang berharokat fathah itu pada dasarnya harus dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A kan ya? Oke. Tapi apakah huruf qaf di sini kita baca menjadi vokal A menjadi qa atau tidak? Dibaca menjadi qa atau tidak? Jawabannya adalah tidak untuk huruf qaf ini. Kenapa? Kenapa Bang? Kan huruf qaf ini ketika berharokat fathah kan fathah itu vokal A, iya. Tapi huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tebal. Kalau teman-teman ingat tadi sudah di awal sudah saya spill, huruf yang dia karakternya tebal ketika berharokat fathah terdengar tidak akan vokal A, tapi dia akan terdengar seperti seolah vokal O. Ko, 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 ko. Nah, terdengarnya seperti vokal O. Kenapa? Alasannya yang pertama nanti kita bahas, tapi alasan awalnya adalah karena dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan tebal. Oh Bang, berarti kalau misalnya dia keluar dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya? Betul. Ini udah kita bahas. Ya. Nah, makanya kita sering ulang-ulang. Kenapa? Karena diulang-ulang aja suka lupa. Apalagi nggak diulang-ulang. Ya. Gitu, oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Maka huruf qaf di sini, kenapa dia dibaca seperti vokal O? Karena dia huruf yang tebal. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah harus mengubah vokal A berubah menjadi vokal O? Kenapa nggak disamain aja? Mau dia tebal kek, mau dia tipis kek, ya udah samain aja vokal A. Nah, kenapa huruf tebal bisa berubah menjadi seperti vokal O? Ya, karena apa? Karena huruf tebal itu punya sifat huruf yang selalu menyertai huruf tebal. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah isti'la. Nama sifatnya adalah isti'la. Nah, sifat isti'la inilah yang membuat huruf tebal itu nggak vokal A lagi.
tapi dia berubah menjadi vokal O. Teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, seperti vokal O. Oke. Nah, apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah PLN, sering kita sebut dengan PLN. Ya. Apa itu PLN? PLN itu artinya pangkal lidah naik, bukan perusahaan listrik negara. Sekali lagi ya, PLN itu artinya pangkal lidah naik. Jadi ketika huruf qaf dilafalkan dan fathahnya ditunaikan, yang harusnya keluar dengan vokal A, pangkal lidahnya nongkrong di atas. Istilah itu pangkal lidah naik. Jadi kalau kita ibaratkan ini ujung lidah, ini tengah lidah, nah pangkal lidah itu naik ke atas ketika vokal A-nya dilafalkan. Oke, jelas? Sehingga itu yang membuat huruf tebal terdengar seperti vokal O. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, kan huruf qaf tadi makhrajnya dari pangkal lidah. Dia tebal, karena ketika fathah, dia pangkal lidahnya tetap naik. Tapi kenapa untuk huruf kaf, kan makhrajnya di pangkal lidah juga. Tapi kenapa ketika berharokat fathah, huruf kaf vokalnya vokal A? K. Kenapa nggak ke? Kenapa? Kita bahas bareng-barang. Kalau huruf qaf ketika fathahnya keluar, pangkal lidahnya tetap di atas. Sehingga vokal A-nya berubah menjadi seperti vokal O. Tapi kalau huruf kaf ketika fathah, pangkal lidahnya turun. Makhrajnya nempel, ketika vokal A keluar, turun pangkal lidahnya. Sehingga keluar vokalnya vokal A. Oke, kita lihat harus dari animasi buku kita nih. Perhatikan. Kita mulai dari huruf qaf. Teman-teman perhatikan. Ya, di awal, nih huruf qaf itu pangkal lidahnya naik kan? Nih, ini makhrajnya. Nah, nempel kan? Nih, ulang lagi, maaf. Nih. Nah, ini makhrajnya. Ketika vokal A-nya keluar, kenapa jadi vokal O? Karena pangkal lidahnya masih naik. Nih, perhatikan. Kita coba lafalkan ya. 1, 2, 3. Ko. Tuh. Ya, perhatikan ketika momentum vokal A yang harusnya vokal A keluar, tapi keluar jadi vokal O karena pangkal lidahnya masih di atas, nongkrong. Ko. Tuh. Ya, berbeda sama huruf kaf. Kalau huruf kaf itu perhatikan. Ya, nih. Dia memang makhrajnya pangkal lidah juga tuh. Ya, pangkal lidah juga teman-teman tuh. Tapi ketika vokal A keluar, pangkal lidahnya turun sehingga keluarnya vokal A, jadinya tipis. Ka. Tuh. Ya, ulang lagi. Nih ketika fathahnya. Ka. Tuh. Bisa dipahami nggak? Apa yang membuat huruf tebal itu tebal? Apa yang membuat huruf tipis menjadi tipis? Letaknya dari pangkal lidah. Kalau huruf tebal, pangkal lidahnya naik. Kalau huruf tipis, pangkal lidahnya datar. Ya, paham nggak? Makasih yang udah respon saya di kolom komentar. Saya nanya loh ini, ya, gitu. Oke, yang udah respon saya terima kasih, barakallahu fikum, ya. Oke, sip, kita lanjutkan, ya. Nah, oke. Maka pastikan kalau pengen tebal pelafalan huruf tebalnya, angkat pangkal lidah teman-teman. Bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Ya, gimana cara naikin pangkal lidah? Cara menaikkan pangkal lidah, sering saya analogikan teman-teman lidahnya didorong ke arah dalam. Lidahnya didorong ke arah dalam. Ko, 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 ko. Ya, jadi lidahnya dibayanginnya bukan naikin pangkal lidah, tapi dorong lidah teman-teman ke arah dalam. Ko, 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 ko. Lidahnya didorong ke arah dalam. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Lalu vokal O di sini, vokal yang kita dengar seperti O ini, ya, yang terdapat pada huruf tebal, itu dihasilkan sekali lagi karena pangkal lidah naik, bukan karena MM. Nah, ini yang saya ingin ingatkan. Huruf tebal itu dilafalkan bukan karena MM. MM itu gimana? MM itu maju mulutnya, monyong mulutnya. Contohnya gini. Ko, 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 so, do, to. Nah, nggak monyong begitu. Ya. Oke, tapi mulut kita cukup dibuka saja, pangkal lidahnya diangkat, analogikannya, dorong lidah ke dalam. Nah, lalu lafalkan. Ko, 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 so, bo. Nggak perlu pakai bibir-bibir monyong, dia akan tebal. Karena letaknya dari pangkal lidah, bukan dari monyongin mulut.
Ko tidak, tapi ko, so. Innallaha ma'as sabirin. Allahu Akbar ya. Sip. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku ya. Jadi di sini kita belajar baca Quran nggak cuman lewat-lewat aja, tapi hurufnya diperhatikan, hak-hak hurufnya diperhatikan, makhrajnya diperhatikan, tebal tipisnya diperhatikan, sifat-sifatnya perhatikan ya. Oke? Harokatnya diperhatikan. Lanjut. Maka dibaca waqo. Yang monyong cuman huruf wawunya doang. Waqo. 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 Nggak ada monyong-monyong lagi setelah itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya ya. Sekarang kita masuk, kita tandai dengan warna hijau biar agak kontras. Teman-teman perhatikan huruf yang ditandai dengan warna ungu. Saya kasih oval warna hijau. Nama huruf ini kira-kira huruf apa teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Ini namanya adalah huruf dal ya. Namanya adalah huruf dal. Oke, jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang ini huruf da bang. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da ya. Nah, huruf dal. Bagaimana cara melafalkan huruf dal? Seperti biasa, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, apakah tempat keluar dari huruf dal itu sama dengan sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu itu maksudnya gimana? Bisa jadi sama, tapi bisa jadi berbeda. Maka acuan atau patokan untuk melafalkan huruf hijaiyah yaitu huruf dal, jangan acuannya ke huruf D sehari-hari kita, tapi kepada makhrajnya. Di mana makhraj huruf dal? Yuk ya, kita pelajari bareng-bareng. Nih, makhraj huruf qaf sudah kita belajar dari buku saya, buku seru hijaiyah. Sekarang kita berkenalan, kita bertegur sapa dengan huruf dal. Ya, nih. Sip. Yuk kita baca bareng-bareng. Huruf dal, makhrajnya, tempat keluarnya dilafalkan dari mana? Dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya apa? Torof artinya ujung, lisan artinya lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Ujung lidahnya diapain bang? Wato uwadalu wata min huamin uliyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, sebentar. HP saya habis baterai nih. Sebentar ya, kita kondisikan dulu. Nah, jadi untuk melafalkan huruf dal itu ya, dilafalkan dengan cara ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Bang, nggak kebayang maksudnya ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas itu seperti apa? Ya udah, lihat gambar aja. Lihat gambar dulu. Lihat titik berwarna hitam di sini. Titik berwarna hitam di sini, inilah titik persentuhan bagian mana yang harus kita tempelin ketika melafalkan huruf dal. Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas. Yang disebut dengan pangkal gigi sari atas adalah gusi, tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Oke, jelas ya? Nah, bang, ini teman-teman kebayang nggak? Lihat gambar dulu, seperti ini huruf dal dilafalkan. Sudah mulai terbayang? Sudah mulai paham? Boleh komen dan tolong respon pertanyaan saya. Ya, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan coba perkuat lagi. Ini gambarnya. Sekarang kita coba mengenal organ-organ dalam mulut kita. Nih, tadi apa? Makhraj huruf dal diingat-ingat konsepnya. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas. Oke, sekarang kita kenalan. Mana yang disebut dengan ujung lidah? Nih, yang saya tunjuk ini namanya adalah ujung lidah. Nah, huruf dal, tumpuan awalnya dari ujung lidah. Yang ini. Disentuhkannya kemana? Ke pangkal gigi sari atas. Di sini nggak langsung cuman praktek, belum selesai bahasan kita. Diikuti ya. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ini adalah gigi sari atas. Mana pangkalnya? Bagian pangkalnya itu adalah bagian ini. Nah, gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas itu yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Jadi, si ujung lidah kita itu yang ini nempelnya ke sini. Oke? Jelas? Nah, sehingga ketika kita praktekkan, teman-teman tinggal lihat video animasi di buku saya, tinggal di scan barcode. Yuk kita cari tahu seperti apa huruf dal dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf dal, bismillah. Nih, ya. Kita lihat 1 2 3. Nah, ke situ nempelnya. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Kelihatan?
seperti itu dia dilafalkan. Sekarang kita lafalkan bersamaan. 1, 2, 3. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, uddu. Seperti itu huruf dal dilafalkan. Terbayang? Jelas? Nah, praktekkan, bayangkan dalam benak teman-teman ya, lalu lafalkan dalam pelafalan. Da, di, du, ade, ide, ude. Seperti ini tadi pelafalannya. Ulang lagi ya. Nah, ke situ. Oke? Ah, gitu ya. Beli bukunya di mana? Bukunya belum ada. Bukunya, makanya jangan lupa sok di-follow dulu. Ini ada tulisan ikuti kalau perlu begini teman-teman. Nih ya, biar nggak ketinggalan info kapan nanti launching dan yang lain-lain. Minimal teman-teman lihat di pojok kiri atas, diklik ya. Ada tulisan lonceng, diklik loncengnya, pilih semua. Sip. Sudah itu follow. Sok, dicobain dulu ya sebelum kehilangan jejak ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti itu huruf dal dilafalkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah huruf dal ini sama dengan huruf D? Jawabannya adalah belum tentu. Karena biasanya kalau kita melafalkan huruf D, yang nempel itu ujung lidahnya bukan ke sini. Kalau huruf D. Tapi kalau huruf D itu biasanya ujung lidah kita nempelnya kemana? Ke sini. Nah, ke sini nih. Ke langit-langit. Nah, biasanya huruf D dilafalkan begini. Maka kalau huruf D teman-teman seperti ini, huruf dalnya jangan ngikutin huruf D alfabetnya. Kecuali huruf D alfabetnya yang ngikutin huruf dal, nggak apa-apa. Ya, karena membaca Al-Quran ada aturan main, nggak bisa asal. Kalau mau asal bisa, tapi nggak sesuai bacaannya. Ya, kan sholat nggak bisa asal sholat, betul? Ngaji pun nggak bisa asal ngaji, kan yang penting ngaji, iya. Tapi kalau teman-teman sudah Allah kasih kebaikan, Allah kasih keistiqomahan, yuk terus upgrade. Ya, lanjut. Ya, jadi jangan sampai dibaca dadidu tapi dadidu, bukan dibaca dadu tapi dadu, dadu. Ya, lanjut teman-teman, huruf dalnya sudah ya. Oke, sekarang kita lihat huruf dalnya di sini, dia di atasnya ada tanda petik. Sip. Ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik macam ini, dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun. Kalau dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Betul nggak? Teman-teman ada yang suka bilang ini tanda mati. Ya, boleh. Tapi dalam istilah tajwid namanya adalah tanda sukun, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati atau sukun? Huruf yang dalam kondisi mati atau sukun, maka dia tidak dibaca hidup. Dibaca hidup itu gimana? Ada vokal a i u-nya. Nah, maka huruf dal nggak dibaca di sini wakoda, wakodi, wakodu. Nah, terus gimana? Huruf dalnya dibaca dalam kondisi sukun itu berarti huruf yang dibaca dengan kondisi sukun atau mati cukup dibaca dengan keadaan sukunnya. Sukun itu gimana? Keadaan bunyi konsonannya. Maka huruf dalnya dibaca cukup wakod. Kita belum bahas sifat. Kita kenali dulu cara baca dasarnya. Wakod. Wakod sudah beres. Faham? Itu belum kita bahas sifat. Kita belum bahas sifat. Kita bahas yang dasarnya dulu. Dibaca waqad khalaqakum. Itu dasarnya. Faham? Jelas? Jadi huruf-huruf yang dalam kondisi sukun cukup dibaca dengan keadaan matinya, yaitu keadaan konsonan huruf tersebut. Ya, bunyi konsonan dari huruf dal adalah ad. Waqad khalaqakum. Ya. Jelas paham sampai sini? Sedikit-sedikit. Oke. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apakah huruf dal ketika sukun, ketika mati cukup dibaca waqad? Apakah cukup atau tidak? Tolong respon pertanyaan saya di kolom komentar. Saya nanya nih, kalau huruf dal ketika sukun dibacanya tetap waqad atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena huruf dal punya sifat. Nah, pentingnya belajar huruf. Ya, jangan sampai teman-teman favoritnya surah Al-Ikhlas, tapi baca surah Al-Ikhlasnya begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad
Nah, itu salah, tapi bukan kesalahan besar, tapi tidak sempurna pelafalan huruf dalnya. Nah, maka kita cek huruf dal ini, kita masuk ke buku saya lagi, selain tadi sudah kita bahas makhraj ya dan sebagai macamnya. Sekarang kita lihat huruf dal itu, teman-teman sekalian, dia punya sifat. Nah, salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf dal salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf dal yang dimana sifat itu cuman nongol, cuman muncul ketika huruf dal dalam kondisi sukun adalah qalqalah. Nah, tadi yang sudah jawab qalqalah siapa? Boleh komen sok di kolom komentar qalqalah, biar ingat diketik qalqalah. Huruf dal ketika sukun punya sifat qalqalah, qalqalah, qalqalah. Nah, ya. Oke, apa itu qalqalah? Nah, qalqalah itu artinya adalah memantul. Oke? Jadi ketika huruf dal dalam kondisi sukun mantul. Bang, gimana prakteknya? Tenang, kita pasti bahas. Asal sabar. Di sini modal belajarnya adalah sabar. Jadi, ketika huruf dal dalam kondisi sukun, kita tandai dengan warna ungu ya di sini ya, itu dibaca harus dengan sifat qalqalah. Saya tulis di atas ya. Qalqalah itu apa? Memantul. Kalau saya sering sebut dengan pantulan. Oke, ya. Maka dipantulkan secara ringan. Namanya qalqalah sugro. Kenapa? Karena letaknya bukan pada saat kita berhenti. Kalau misalnya kita berhenti, contohnya di akhir surah Al-Ikhlas, ya, di setiap akhir ayatnya. Qul huwallahu ahad. Itu qalqalahnya kubro. Pantulannya besar, pantulannya jelas, lebih jelas. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad. Jadi pantulannya itu ketika kita sebelum ambil nafas, sebelum berhenti, ya pada saat berhenti, maka itu qalqalahnya kubro. Tapi kalau misalnya dia di tengah kalimat seperti ini, maka dipantulkan dengan keadaan yang lebih ringan, namanya qalqalah sugro. Pantulan yang kecil atau sering saya sebut pantulan yang ringan saja. Wa qad khalaqakum. Jadi jangan sampai wa qad khalaqakum, wa qad enggak gitu. Tapi diringankan. Wa qad khalaqakum. Faham? Maka nanti teman-teman kalau pengen lihat di buku saya, di buku Seru Hijaiyah saya, ketika huruf dal dalam kondisi sukun sudah saya rangkumkan, diringkas oleh saya beberapa kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan dal bersukun yang saya ketahui. Ada dua. Yang pertama, lihat di sini, kesalahan yang sering kali terjadi ketika dal bersukun di buku saya dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Ya udah jelas, itu harus dipantulkan. Maka jangan sampai dibaca, contohnya gimana tadi? Wa qad khalaqakum. Enggak boleh. Huruf dal harus dipantulkan. Wa qad khalaqakum. Faham? Wa qad khalaqakum. Pantulkan. Ya. Oke, bukunya belum ada. Bukunya baru kita cetak. Insya Allah pertengahan Syawal ini, semoga di akhir Syawal ini teman-teman sudah bisa order. Ya, maka sekarang teman-teman kenali dulu bagaimana cara belajar dengan buku Seru Hijaiyah ini. Lanjut, ya. Nah, maka di sini kita jangan sampai tidak dipantulkan. Wa qad khalaqakum. Itu ya. Tapi wa qad khalaqakum. Bisa diikuti? Bisa difahami? Nah, maka jangan sampai sekali lagi kesalahan yang sering kali terjadi ya dilafalkan ya dal bersukun ya, kesalahan yang sering kali terjadi teman-teman adalah dibaca dengan tidak dipantulkan suaranya ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini insyaallah ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya di nomor kedua, dal bersukun ya. Jangan sampai kesalahan yang kedua adalah dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Ya, dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Maksudnya gimana pantulan yang tertahan itu teman-teman sekalian? Nah, contohnya begini, langsung kita praktekkan dalam ayat. Wa qad khalaqakum. Perhatikan pantulan dal sukunnya. Wa qad khalaqakum. Atau misalnya kita praktekkan dalam surah Al-Ikhlas. Ya, di bagian ayat ke
Bagian yang ini. Lam yalid wa lam yulad. Ada nggak yang melafalkan qalqalah huruf dal kayak begitu? Jadi pantulannya tertahan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ada yang begitu? Kalau ada boleh komen ada. Lam yalid wa lam yulad. Kalau ada itu kesalahan. Bahkan yang ini berpotensi menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Contohnya begini, misalnya kita ambil dari salah satu contoh yang ada di buku Seru Hijaiyah saya. Misalnya kita ambil, nah di sini ya. Kalimatnya terdapat dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat ketiga. Ya, yang harusnya kita baca pantulannya ringan saja. Adraka, adraka. Jangan sampai dibaca gini. Adraka. Beda nggak antara yang satu adraka dengan yang kedua adraka? Beda nggak? Beda nggak teman-teman sekalian? Ya. Nah itu kenapa nggak boleh seperti itu? Pantulannya jangan sampai tertahan. Karena kalau pantulan teman-teman dilafalkan dengan cara yang tertahan seperti itu, teman-teman seolah sedang menambah huruf baru di sini apa? Huruf hamzah dalam kondisi mati atau sukun. Nah, Bang, kenapa tiba-tiba ada hamzah sukunnya? Kalau pantulannya tertahan seperti tadi, adraka, kenapa tiba-tiba tiba-tiba kayak ada hamzah sukunnya? Kita kenalan sama hamzah sukun sekarang. Perhatikan, ya. Perhatikan baik-baik. Nih, kita masuk ke huruf hamzah. Kenalan sama hamzah dulu sebentar. Nih, lihat. Kita kenalan sama huruf hamzah. Hamzah memiliki beberapa sifat. Salah satu sifat diantaranya dari segi suara adalah syiddah. Kelihatan? Ya tuh, syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Oke, nah huruf-huruf yang berjumpa dengan huruf hamzah ketika sukun itu akan merasakan sifat syiddah ini. Contohnya, nih kita ambil contoh di buku saya. Misalnya kita ambil dalam Quran surah Al-Fil ayat ke-5. Kita baca dari bagian awal ayatnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya terhentak seperti tadi? Ma'kul. Kenapa? Karena maknya bertegur sapa dengan hamzah sukun. Yang dimana memang hamzah sukun itu tadi punya sifat apa? Dia punya sifat yang namanya adalah syiddah, tertahan suara. Jadi memang huruf-huruf yang ketemu hamzah sukun itu seperti seolah terhenti atau terhentak karena hamzah sukunnya punya sifat syiddah. Contoh satu lagi misalnya di Quran surah Al-Fajr ayat ke-19. Wa ta'kuluna. Kenapa huruf taknya terhentak? Karena ketemu hamzah sukun. Oke, tapi jangan sampai hamzah sukun ini, hamzah ini muncul ketika kita melafalkan huruf qalqalah. Misalnya, kita balik lagi ke pembahasan huruf dal. Nih, ya. Contohnya di sini tadi. Nah, jangan sampai muncul hamzah sukunnya. Adraka. Enggak, lempar saja pantulannya. Adraka. Paham? Jelas? Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Ya. Nah, maka ketika kita praktekkan dalam ayat, yuk kita kuis, mau nggak kita kuis? Siap ya? Saya akan bacakan 2 contoh bacaan. Mana bacaan yang tepat? Yang 1 atau yang 2? Oke? Perhatikan pada pembahasan huruf dal sukunnya. Siap? Ya. Oh, saya kasih 3 jawaban. Ada jawaban 1, ada jawaban 2, ada jawaban 3. Siap-siap. Jawaban 1. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Jawaban kedua. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Jawaban ketiga. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Yang sudah menjawab pertanyaan saya di kolom komentar, ya Allah semoga tolong kuatkan pemahamannya ya Allah. Ya, mau salah mau benar yang penting udah berani jawab di kolom komentar, ya Allah kuatkan pemahamannya ya Allah, mudahkan dalam belajar. Ayo, jawab. 1, 2 atau 3. Ya. Nah, kita lihat jawaban terbanyak adalah jawaban terbanyak adalah 2. Yakini 2?
Yakin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Jawaban yang paling tepat adalah yang kedua. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah jawab di kolom komentar. Yang betul, yang paling tepat, yang lebih tepat adalah yang kedua. Kenapa yang satu salah? Nah, sekarang kita bahas kenapa yang jawaban satu salah. Yang satu salah karena dia tidak dipantulkan. Wa qad khalaqakum. Itu kurang tepat. Yang ketiga kenapa salah? Karena dia pantulannya tertahan. Wa qad khalaqakum. Yang tengah-tengah, yang jawaban nomor 2 itu lebih tepat karena dia dipantulkan tapi tidak tertahan pantulannya. Wa qad khalaqakum. Faham? Jelas? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jangan lupa alhamdulillahnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, nikmat ya Allah. 2000 orang memandang live, belajar bareng-bareng, bertemu, berkumpul karena Quran. Ya Allah, di antara 2000 orang ini juga ternyata ada yang lebih istimewa lagi ya Allah. Siapa yang ikut syiar live ini ya Allah? Di pojok kanan bawah kalau diklik ada tulisan posting ulang, ya, tanda panah. Ya Allah, semoga jadi kebaikan untuknya juga. Allahu Akbar ya. Lanjut lagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Lanjut ya. Maka dipantulkan secara ringan ya. Wa qad kha gitu. Nah, itu kan tadi kita belajar kaidah. Nah, sekarang teman-teman kalau ada yang bertanya, "Bang, kenapa di sini ya ditandai dengan warna ungu?" Nah, biar teman-teman tahu di Al-Qur'an yang kita pakai di setiap pojok kanan halamannya itu ada belajar bedah tajwid. Sebagaimana kita sekarang belajar. Nih, contoh, kenapa huruf dalnya dikasih warna ungu? Biar kita tahu, oh, di kolom ini kita lagi belajar huruf dal sukun. Huruf dal sukun tadi ada sifat apa namanya? Kolkolah, bener nggak? Cek yuk tuh, dipelajari kolkolah, betul? Kolkolah secara kaidah apa? Dijelaskan di sini. Apa katanya? Pembacaan huruf pada huruf ba, jim, dal, to, kof, baju di toko yang bersukun atau disukunkan ketika wakof, ya, dibaca dengan cara dipantulkan. Ditandai dengan warna ungu. Artinya apa? Dibaca kolkolah itu pantul 0 harokat, artinya nggak perlu dipanjangkan karena dipantulkan bukan dipanjangkan, makanya 0 harokat. Makanya lihat di sini buat teman-teman yang mungkin ada yang mualaf di sini, ada yang baru belajar di sini, lihat latihnya untuk menguatkan pada saat belajar. Wa qad khalaqakum. Kenapa Bang huruf D-nya pakai tanda bintang dan warnanya ungu? Tandanya kalau ada tanda bintang, pantulkan ya huruf yang warna ungunya. Wa qad. Mudah? Jangan ada lagi alasan teman-teman nggak belajar. Oke? Sip. Bang, tapi saya masih bingung. Kan ini udah dibedah tajwidnya. Kenapa di sini ada kode-kode kol PTL 0 itu apa? Ini tuh kode tajwid. Kol itu kolkolah, PTL itu pantul, 0 itu 0 harokat. Kenapa dibikin begini? Biar ketika teman-teman sudah selesai belajar bedah tajwid, bisa diaplikasikan ketika ngaji, ketika hataman. Contohnya di sini kol PTL. Wa qad khalaqakum atwara. Jadi bukan hanya di bedah tajwidnya, diaplikasikan dalam hatamannya. Ya, Bang kalau lupa kode tajwidnya, iya ini kita sediakan kartu panduan. Nih kartu panduannya dipegang sambil ngaji. Ya, Bang tapi kalau misalnya ragu bacanya gimana? Setel aplikasi Murotal Quran, scan barcode-nya, disetel, dengerin bacaan Imam Masjidil Haram. Ya, Bang tapi kan tadi kita belajar huruf. Mana pembahasan hurufnya? Ini pembahasan hurufnya. Ini ada pembahasan huruf setiap pojok kiri halaman tuh. Gambar makhrajnya nih. Ada nggak? Ada. Sama nggak pembahasannya? Sama. Ya ini memang fitur Al-Quran yang kita buat sendiri. Allahu Akbar ya. Sip. Nah gitu teman-teman. Oke. Ada yang mau Al-Qurannya? Ada yang mau? Ada yang mau? Yang mau boleh coba komen MAU. Sip. Karena ini Al-Quran. Al-Quran fitur kami sendiri. Nah, lihat. Ini Al-Qurannya nih tuh. Tuh. Ada kesalahan baca setiap huruf. Sama kayak kita live kan? Sama ya? Latihan baca, praktek baca ada di sini. Kita sediakan. Mau? Oke. Baik. Kita baca dulu ini. Ya. Lalu nanti teman-temannya mau standby. Ya. Sip. Baca bareng-bareng. Jadi pantulkan ya. Wa qad khalaqakum. Lagi. Wa qad khalaqakum. Sekarang kita lihat nampak pelafalannya. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum.
Wa qad khalaqakum. Paham sampai sini? Jelas? Oke, tadi kita sudah bahas sampai ke huruf dal sukun. Ya, kita baca dengan pantulan, sudah kita bahas dengan fitur-fiturnya, tapi tetap kita bahas sesuai juga dengan kaidah. Ya. Lanjut lagi. Wa qad kha. Wa qad kha. Wa qad. Nah, sekarang masuk ke huruf berikutnya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf kha. Ketika dia tidak punya harokat, memang namanya sudah kita sebut dengan huruf kha. Ya, kita tulis. Namanya adalah huruf kha. Oke. Siapa di antara teman-teman yang masih suka kesulitan? Bang, saya masih belum bisa. Ustadz, penontonnya berkurang, sudah pasti karena jualan. Kalau jualan itu biasanya orang-orang keluar dulu, balik lagi ketika nanti belajar. Nggak apa-apa. Ya memang gitu si algoritmanya. Kalau kita nampilin keranjang kuning pada saat sesi jualan pasti turun dulu. Karena kan nggak semua orang mau order Quran. Tapi ketika belajar pasti nanti ada trafficnya lagi, gitu ya. Nggak apa-apa, penonton turun nggak masalah. Ya, lanjut. Ini namanya huruf kha. Ketika dia belum berharokat, memang namanya adalah huruf kha. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara teman-teman yang masih suka kesulitan melafalkan huruf kha? Maka cara belajarnya gimana? Ya, belajarnya harus dimulai dari makhraj. Biar teman-teman tahu cara melafalkannya tuh bagaimana, mengeluarkannya tuh caranya seperti apa. Gitu ya. Oke, kita kenalan ya. Setiap huruf hijaiyah, teman-teman sekalian, itu punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, bismillah. Nih, huruf kha. Kita kenalan sama huruf kha ya. Nih, makhraj dari huruf kha itu dilafalkan dari mana? Makhraj sekali lagi artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf kha dilafalkan? Huruf kha dilafalkan dari tenggorokan paling atas atau tenggorokan bagian terluar. Atau juga sering disebut dengan bagian ujung tenggorokan. Oke? Ya. Nah, diapain Bang dilafalkan? Namanya adnal halqi, dengan mengalirkan nafas dengan karakteristik seolah seperti mengorok atau mendengkur. Walaupun bukan betul-betul ngorok ya. Ingat, tandai di sini kata-katanya seolah seperti. Jadi bukan betul-betul kayak ngorok. Tapi kita analogikan seperti kresek-kresek kasar-kasar kayak ada ngorok-ngoroknya. Gitu ya. Kho. Jadi bukan kho, nggak gitu juga. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu dari segi makhraj. Makhrajnya itu di mana? Oke, kita mulai lagi ya. Kita bahas lagi, perhatikan baik-baik. Jadi, dalam membaca Al-Qur'an, dari segi makhraj, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Boleh saya ulang lagi ya. Ada tenggorokan yang saya tunjuk, ini tenggorokan paling luar atau tenggorokan paling atas atau ujung tenggorokan. Tepat pada bagian titik berwarna putih di sini, inilah di mana huruf kha dilafalkan bersamaan dengan huruf ghain. Maju lagi sedikit, masuk lagi sedikit di sini yang saya tunjuk, ini namanya wastul halqi atau tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari bagian tengah tenggorokan ada 2 huruf juga, namanya huruf ain dan huruf ha atau ha kecil. Aha. Lanjut lagi lebih dalam sedikit ke bagian yang saya tunjuk nih. Ini adalah pangkal tenggorokan atau sering disebut dengan tenggorokan paling dalam, paling jauh. Ada 2 huruf yang keluar dari sini, yaitu huruf hamzah dan ha atau ha besar. Aha. Berarti kalau kita lafalkan tuh begini. Aha, aha, gho. Aha, 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 gho. Kho. Paham? Jelas ya? Nah, sekarang teman-teman kalau kita lihat nampak depannya, hamzah dan ha besar dilafalkan dari tenggorokan paling dalam di sini. Aha. Naik sedikit, ain dan ha kecil. Aha. Naik lagi sedikit, gho. Ya. Gho. Ya, gitu. Ini saya harus perlu minum dulu nih teman-teman, agak seret tenggorokannya. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gho. Nah, biasanya kalau ada kresek-kresek kayak ngorok itu dia kurang licin di sininya. Udah mulai seret. Ya. Kayak huruf H kecil suka ada kho-nya, udah mulai seret berarti itu. Bisa jadi teman-teman udah bisa, tapi seret tenggorokannya jadinya gitu.
Ya, gitu. Oke. Kho. Nah, di sini huruf kho. Ya. Nah, selanjutnya huruf kho itu dia punya salah satu sifat, berbagai macam sifat tentunya huruf kho, tapi huruf kho itu yang dia menjadi spesial adalah huruf kho, teman-teman sekalian. Huruf kho itu dia punya sifat namanya hams, ya. Dia punya sifat namanya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Nah, nafas yang dilafalkan ketika ketika dia dilafalkan itu nafas yang keluar karakternya seperti tadi apa? Ngorok. Ya. Seperti ngorok, teman-teman sekalian. Oke? Nah, ya. Nah, kho. Tapi bukan kayak kho, enggak. Tapi hanya perumpamaan saja. Ya. Nah, huruf kho ini seringkali tertukar dengan huruf ghain. Maaf, terbalik. Huruf ghain yang seringkali tertukar dengan huruf kho. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas, huruf ghain dan huruf kho makhrajnya sama. Sama-sama dari ujung tenggorokan, dari tenggorokan paling terluar. Ya. Nah, gitu ya, dari tenggorokan paling terluar. Nah, makanya huruf ghain dan kho bedanya apa? Kalau huruf kho, ya, dia mengalir nafas beserta mengalir suara. Kalau huruf ghain hanya mengalir nafas hanya mengalir suara tanpa adanya aliran nafas. Nih, huruf ghain begini. Gho. Yang ngalir cuma suara, nggak ada keresek-keresek nafasnya. Tapi kalau huruf ghain bocor nafasnya, yang keluar pasti huruf kho. Kho. Tuh. Karena huruf ghain dan kho cuma beda satu sifat dari segi nafas saja. Ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti insyaallah step by step, sedikit-sedikit. Ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang selanjutnya kita kembali ke dalam ayat. Maka huruf kho sudah kita ketahui bagaimana dia dilafalkan. Lalu kita lihat dia berharokat baris atas. Nah, kita ingatkan lagi ya. Teman-teman ingat gak? Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, nama harokatnya adalah fathah. Kita tulis ya. Nama harokatnya adalah fathah. Huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, pada dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Betul atau tidak? Betul. Pada dasarnya. Tapi huruf kho ketika berharokat fathah, bunyi vokal yang keluar itu tidak akan terdengar seperti vokal A. Tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Kho. Kenapa? Karena huruf kho termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nih, makanya dijelaskan di buku kita itu nanti dia ditulis tafkhim. Tafkhimnya tafkhim nisbi. Nih ya, kita lihat ke huruf kho nih ya. Nih catatannya. Oke, perhatikan. Tuh, huruf kho itu dia merupakan huruf yang tafkhim. Tapi tafkhimnya nisbi, maksudnya gimana? Dia itu tebal pada dasarnya, tapi dalam kondisi tertentu ketebalannya berkurang kadarnya. Bukan tipis. Contoh misalnya ketika huruf kho berharokat baris bawah, itu dia tebal tapi berkurang kadar tebalnya. Jadi nggak dibaca khi nggak, tapi khi gitu. Ya, oke. Lanjut. Tapi ketika huruf kho berharokat baris atas, ya, dia tebal. Ya, makanya dibaca terdengar seperti vokal O. Nah, kita ulang lagi, boleh pembahasan tebal tipis? Boleh ya. Nah, selanjutnya perhatikan baik-baik. Berarti dia nggak dibaca dengan vokal A, karena kalau vokal A itu berarti dia huruf yang tipis. Contohnya apa? A, ba, ta, sa, tipis vokal A. Tapi kalau huruf tebal, so, bo, po, wo, ho, go, begitu teman-teman sekalian. Paham ya? Jelas ya? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat sekalian. Nah, sekarang Bang, kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia mengubah vokal A menjadi seperti O? Apa yang membuat dia menjadi vokal O gitu? Karena dia tebal. Iya, apa yang membuat dia tebal? Nah, dia punya sifat yang namanya adalah isti'la. Jadi gini teman-teman, huruf tebal itu atau huruf yang dibaca dengan keadaan tebal, dia punya sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah isti'la.
Isti'la itu apa? Isti'la itu sering kita singkat dengan PLN. Tapi PLN di sini bukan perusahaan listrik negara sekali lagi, tapi apa? Pangkal lidah naik. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Pangkal lidah itu kalau kita ibaratkan ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, bagian yang kita tunjuk paling dalam nih, ini adalah pangkal lidah. Lidah bagian terdalam kita. Nah, huruf tebal, pangkal lidahnya nggak datar begini. Nggak standby di bawah begini. Nggak terhampar relax begini. Tapi tegang ke atas begini. Ho, 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 ho. Nah, gitu. Gitu ya. Itu yang membuat huruf tebal menjadi tebal. Begitupun kalau kita praktekkan pada huruf-huruf tebal yang lain. So, itu yang membuat tebal tuh seperti vokal O tuh pangkal lidah. Bukan karena apa? Nih, saya tulis. Bukan karena kita MM. Bang, apa itu MM? Ini nggak boleh. Apa itu MM? Maju mulutnya. Muncung mulutnya. Mencucu mulutnya monyong. Ho, ho, so, do. Enggak. Huruf tebal itu tidak ada hubungannya dengan bibir. Ya, huruf tebal itu tidak ada hubungannya dengan mulut. Jadi mulut kita gimana? Mulut kita cukup dibuka saja. Angkat pangkal lidah. Ho, 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 ho. Begitupun pada huruf yang lain. So, enggak so. Karena kalau kita melafalkan huruf tebal dan bertumpu pada monyong, vokalnya nggak kadar bobot tebalnya nggak akan tebal, tapi kopong. So, innallaha ma'as-sabirin, nggak tebal dia, kopong dia, nggak berisi kadar bobot tebalnya. Beda dengan menaikkan pangkal lidah. Innallaha ma'as-sabirin. Itu teman-teman, ya. Oke. Nah, berarti di sini kita udah membahas dua huruf tebal. Apa aja? Huruf qaf, wa qa, dan huruf kha. Wa qad kha. Jelas sampai sini? Insyaallah ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Udah, jadi jangan dimonyongkan mulutnya, tebalkan pelafalannya, ada keluar nafas dengan karakteristik kayak ngorok walaupun bukan ngorok. Itu hanya sebagai analogi saja. Oke. Yang masih mau lanjut, coba absen dulu dengan cara komen lanjut di kolom komentar LANJUT. Nah, silakan. Lanjut gitu ya. Nah, yang malas ngetik tapi pengen komen lanjut, di sini ada tulisan lanjut, diklik aja tulisan lanjutnya, lalu di drop di kolom komentar. Nah, coba. Siap? Siap ya? Oke, kita pelajari lanjut ya. Wa qad khala. Nah, masuk ke huruf berikutnya teman-teman sekalian. Oke. Nih, ini ada huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis. Oke. Sip, namanya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf la. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Ya, namanya lam. Oke. Sekarang bagaimana cara melafalkan huruf lam itu teman-teman sekalian? Apakah huruf lam itu makhrajnya, tempat keluarnya sama persis kayak kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Maksudnya belum tentu tuh gimana? Belum tentu sama, tapi juga memang belum tentu beda. Maka untuk melafalkan huruf lam, patokan atau acuan dalam melafalkannya bukan menyerupakan dengan L sehari-hari kita, tapi dengan makhraj huruf lamnya. Mau tahu nggak di mana makhraj huruf lam? Ya, mau tahu atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Respon pertanyaan saya, ya, biar saya nggak serasa ngomong sama tembok, karena depan saya di sana tembok teman-teman. Ada kamera, ada tembok belakangnya. Ya, mau? Oke. Yuk, kita pelajari huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Masih dari buku saya, kita belajar pakai buku Seru Hijaiyah ya. Huruf lam, kita kenalan sama huruf lam. Nih, ya. Oke, kita baca bareng-bareng dulu apa di mana makhraj huruf lam. Kita kenalan dulu apa itu makhraj. Makhraj apa makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar ketika huruf lam dilafalkan? Makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf lam? Kita lihat dari istilahnya dulu. Istilah dalam tajwidnya dia dilafalkan dari yang namanya hafat tulisan.
ya. Tapi dalam pembahasannya itu apa maksudnya huruf lam dilafalkan dari mana? Dia dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu maksudnya adalah samping lidah atau sisi lidah, ya. Nah, samping lidah, sisi lidah atau tepi lidah kita bagian depan, baik yang sebelah kiri, baik yang sebelah kanan, yang menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Wah, Bang, kayaknya yang ini nggak bisa cuma lihat teksnya aja deh, harus dicontohkan deh. Iya, yuk kita pelajari bareng-bareng. Huruf lam ya. Oke, sekarang kita jadi mode dokter gigi dulu ya. Sip, perhatikan baik-baik. Huruf lam ya. Nih buat teman-teman, yuk perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan. Huruf lam itu dilafalkan dari mana tadi? Dari tepi lidah. Atau yang biar gampangnya dari samping lidah. Dari sisi lidah. Bagian depan, baik yang kanan. Yang ini nih, yang saya tunjuk nih. Sisi lidah bagian depan yang kanan. Menyusur sampai ke ujung lidahnya. Sisi lidah ulang lagi. Sisi lidah bagian depan kanan. Menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun sisi lidah bagian depan yang kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat huruf lam itu dilafalkan begini, walamu adena halimun tahaha, dari tepi lidah bagian depan kanan dan tepi lidah bagian depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan kemana? Disentuhkan ke langit-langit bagian depan di sini. Nah, oke. Sehingga ketika teman-teman melafalkan huruf lam, ya, kalau diserupakan dengan L, khawatir kita teman-teman yang nempel cuman ujung lidahnya doang. Nah, begini. Al. Huruf lam gak cukup nempelin ujung lidah doang. Tapi al. Paham? Bahkan nanti di buku kita coba upayakan. Di sini ada video animasi makhrajnya. Teman-teman tinggal scan barcode. Dan inilah nanti yang teman-teman akan bisa pelajari di buku saya. Di buku kami, buku Seru Hijaiyah. Nih kita cek huruf lam. Masya Allah lupa. Ya, belum dipasang ininya, filenya. Ya, sebentar. Masya Allah. Kan tadi sempat ini dulu ya, berhenti dulu. Sebentar ya, huruf lam. Kita cek dulu nih. Belum masuk lagi. Nah, oke, ini huruf lam ya. Perhatikan baik-baik. Huruf lam. Nah, nih ya. Perhatikan. Kita lihat dari angle yang ini. Nah, siap ya, kita lafalkan dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Kelihatan nggak bagian yang nempel yang mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Nih, ya, kita coba pause ya. 1, 2, 3. Nah, bagian mana tuh yang nempel? Ulang lagi. 1, 2, 3. Nah, bagian mana tuh yang nempel sekali lagi? Ya. Tepi lidah bagian depan kiri dan kanan belah sono nih, menyusur keduanya sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Bisa ya? Kebayang nggak? Maka tinggal kita praktekkan sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Jelas? Nah, jadi memang di live kita ini kita belajar coba pelan-pelan. Ya, mungkin tidak menjadi live terbaik atau penyampaian terbaik, tapi minimal ini maksimal dari saya. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan. Belajar pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Bukan agar teman-teman paham, agar kita maksimal dalam belajar. Karena paham atau belum paham, bisa atau belum bisa, itu ranah hasil. Cepat atau lambat itu ranah hasil. Bukan ranah hasil itu kendali Allah, bukan kendali manusia. Maka belajar ngaji itu nggak ada beban. Santai aja, tapi maksimal, tapi serius, tapi menyenangkan ya. Lanjut teman-teman sekalian. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Berarti seperti itu huruf lam dilafalkan, maka ketika kita praktekkan jangan sampai dibaca wa qad khala, bukan ujung lidahnya doang, tapi wa qad khala, la, bukan la tapi la. Ya. Gitu. Oke. Sip, Masya Allah ya. Sedikit lagi boleh? Oke, tinggal kita lihat harokat baris atasnya. Lamnya berharokat baris atas, maka dia dibaca dengan vokal
Dengan vokal A, teman-teman sekalian. Dia dibaca dengan vokal A, diringankan pelafalannya, dibuka mulutnya, vokalnya A, tipiskan pelafalannya. Ya. Wa qad khala. Jadi bukan lo. Ingat, kalau ada huruf berharokat fathah, baris atas, keluar dengan vokal A, tipiskan pelafalannya, ya dengan cara buka mulut, sedikit senyum. Itu diksi yang kami coba sampaikan kepada teman-teman. La, bukan lo, bukan bo, tapi ba, bukan so, tapi sa, bukan fo, tapi fa. Tipiskan pelafalannya. Ya, jelas? Paham sampai sini? Sip? Oke, dah. Nanti sisanya kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kita baca dulu bareng-bareng boleh? Ya, sip. Ya, kita lanjutkan. Kita baca. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Sekarang contoh pelafalannya. Wa qad khalaqakum. Hati-hati, di sini ada huruf qaf dan kaf. Sekalian kita bahas sedikit aja. Jangan kutuker. Jangan ketukar. Yang ini nggak boleh keluar percikan nafas. Yang ini ada percikan nafas. Qaf dan kaf seringkali tertukar. Ya, kenapa? Karena mereka makhrajnya sama. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Jangan tertukar. Mana qaf, mana kaf. Yang ini ko. Ko, nggak boleh ada percikan nafasnya. Ko, nggak. Yang ini ada percikan nafasnya. Ku. Maka khalaqakum. Lamnya tipis, kho-nya tebal. Ko, ya ini menarik nih, perhatikan. Kita bahas singkat ini buat tambahan bonus nih. Kho tebal, makanya vokalnya O. Qaf tebal, makanya vokalnya seperti O. Lam dan kaf itu tipis. Maka hati-hati, jangan sampai di sini huruf lamnya atau huruf kafnya, huruf kafnya terkhusus untuk huruf lam. Biasanya suka ngikut tebal. Gimana bang? Khalaqo. Bukan lo. La. Tipiskan. Khalaqo. Khalaqo. Paham ya? Jangan sampai khalaqo. Lamnya ikut tebal huruf kho dan huruf qafnya. Karena dia diapit sama dua huruf tebal nih. Oke? Jelas? Paham ya? Bisa ya? Sip, sekali lagi. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Wa qad khalaqakum. Allah. Baik, jelas? Shadaqallahul azim.